Nama jalan ini adalah Slaghuisweg. Slaghuis itu artinya rumah pejagalan ya, Weg itu jalan. Kenapa di sini ada disebutkan Slaghuisweg karena di sebelah sana itu ada rumah pemotongan hewan dulunya, dan sampai sekarang juga masih ada yang nyambung sama tempat ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan di sebelah sana. Ini kok di sini ya, sekarang dulu katanya masih ada pemotongannya, tapi hanya sapi dan kambing. Tapi waktu itu pernah viral di sini ada ikan yang keliling kabur ya, pernah lihat nggak di TikTok? Enggak ya, ya udah deh nggak apa-apa ya, tapi aku kayak gitu soalnya. Ini ya dalamnya seperti ini, dalamnya seperti ini. Dan ini nih, ini yang masih sama. Masih berfungsi ya? Masih sama. Oke. Udah. Nah, sekarang pagi ini kita ada heritage walk di Kota Bandung. Nah, ini di Jalan Bima. Di sini menarik, banyak barang bekas ya. Termasuk tadi juga ada toilet sebelah sana, ada kloset. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah RFL Pandu. Ini di Jalan Bima ini kita mau ke pabrik panci merek Bima. Sejujurnya aku baru tahu deh ada merek panci yang terkenal. Jadi seperti tadi bilang sama guide-nya, dari dulu tempat ini tuh tempat industri ya, bukan perumahan. Tapi ini terus jalan, ada yang bilang juga itu dari 1930, tapi kalau di web itu 1950. Nah, NV itu dalam bahasa Belanda itu seperti PT ya, PT NV. Tempat surat. Oh iya. Dan ini ternyata bangunan cagar budaya ya. Bagus ini kualitas. Tuh ada rantang juga tuh. Sejak 19.000. Ini 78.000. Setelah dari Jalan Arjuna dan ada NV Bima, sekarang kita akan lanjut ke Jalan Rama. Ada apa di sini? Di mana tempat-tempat camp. Jadi orang-orang Belanda yang dirumahkan atau kasarnya dipenjarakan oleh Jepang pada saat Jepang datang ke Bandung pada Maret 1942. Pada saat itu orang-orang Belanda yang 100% maupun yang 50-50 yang blasteran maupun orang Tionghoa yang menikah dengan orang Belanda tetap dimasukkan ke Kedas. Ya, ini adalah keluarga Mevrouw Broesma yang nanti makam Mevrouw Broesma ada di RFL Pandu ya. Mevrouw Broesma ini adalah satu keluarga. Mevrouw Broesmanya ini adalah ibu rumah tangga biasa,
dan ayahnya atau suaminya ini adalah guru di HBS School. Pada saat itu suaminya karena sudah pensiun, akhirnya mereka pengen slow living di mana teteh di Lembang. Nah, Mevrouw Brusma sekeluarga ini pindah ke Lembang. Pada saat di Lembang dia beli 2 rumah, yang satu dipakai toko kelontong, yang satu dipakai rumah, yang satu lagi bawahnya dipakai toko kelontong, atasnya dipakai sekolah untuk pribumi gratis. Itu dijaga ketat banget ya sama militer. Dijaga ketat banget sama militer Jepang, bahkan di sini tuh dikhawatir kalau di ujungnya itu adalah jalan buntu. Jadi paling depan itu pasti dikhawatir banget dan dijaga. Kalau keluar itu emang harus ada jaminan. Ini lihat, ada yang rumahnya kecil gini, terus kotak suratnya pakai pesawat. Oke, ada motor mau belok. Kita merasakan kedamaian Bandung di Sabtu pagi. Nih contoh rumah yang kecil nih. Lah ya main sama yang pribumi lagi gitu ya. Tapi kalau Rodi ini enggak, dia itu menganggap dirinya itu 100% Belanda. Bahkan sama yang Belanda yang 100% aja, Belanda totok itu suka diledekin. Jadi orang yang blasteran itu diledekin, ih siapa kamu, siapa gitu lah ya. Tapi kalau Rodi ini enggak, walaupun Rodi ini sekolahnya di HBS School, dan kalau misalkan mau main tuh elit banget ya dulu, padahal biasanya yang suka jalan-jalan itu katanya yang Belanda yang paling elit. Tapi kalau Rudi ini biasa-biasa aja. Kan Rudi ini katanya tuh mukanya tuh jadi menyesuaikan gitu loh. Kalau pakai baju yang rapi bisa kayak Belanda banget, kalau gak rapi bisa kayak pribumi. Jadi pada saat itu dia ditugaskan di Gunung Putri. Pas dia diserang, teman-temannya itu udah pada diserang duluan, tapi dia kabur masuk ke rumah warga, ganti baju pakai pangsi or baju biasalah pribumi gitu ya, nggak pakai pakaian dinasnya, terus dia nggak ditangkap loh sama Jepang pada saat itu. Sekarang kita mau masuk area Velpandu. Kita mau ke makamnya Urson dulu. Ini adalah, aku bacain ya, itu 18 23 4 39 18 39 itu tahun kelahirannya, 23 itu tanggal lahirnya, dan 4 itu bulan lahirnya. Jadi lahirnya 23 April 1839 dan wafatnya tahun 1897 tanggal 1 bulan 9. Ini adalah makam keluarga Urson, tapi kalau misalnya dilihat itu ada orang Belanda juga ya, karena di sini itu sistemnya seperti makam massal atau makam tumpuk. Jadi yang ditumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, keluarga Urson ini adalah 3 orang sebenarnya, 3 orang. Mereka ini adalah pemusik dari Belanda, dari Italia. Keluarga Urson dari Italia. Keluarga Urson ini dari Italia yang datang ke Hindia Belanda atau ke Indonesia. Kalau kasarnya itu mengamen ya, tapi untuk pejabat-pejabat tinggi Belanda yang ada di sini. Nah, beliau itu bilang katanya kalau kita hanya jadi pemusik, kita gak akan kaya raya. Akhirnya mereka punya ide untuk mendatangkan sapi langsung dari Friesland dan membuka peternakan sapi susu perah ya, karena dulu itu lagi belum zamannya susu perah, karena masih masuk susu pedaging atau susu pedaging, sapi pedaging, belum sapi perah. Nah, terus Urson ini bukalah satu Lembang Milk Ridge Urson, yang susunya itu dikirim kemana? Dikirim ke BMC atau Bandung Milk Center. Nah, dulu itu sempat ada perang dari keluarga Urson dengan penjual-penjual eceran. Kenapa? Karena harga Urson ini lebih murah, dan di BMC itu dulu tuh ada pabriknya untuk mensterilkan susu.
Jadi harga jualnya itu sampai 17 sen pada saat itu. Nah, kalau untuk pedagang yang di pinggir jalan itu jualannya 20 sen per botol. Kalau Urson itu 17 sen per botol, bahkan sudah steril. Makanya pernah ada perang susu sampai 3 jilid di Kota Bandung ini. Ibu ini ya. Berarti ini 3 orang. Banyak karena di sini itu numpuk itu ya. iya, numpuk karena nggak cuma keluarga Urson, ada juga orang-orang Belandanya sebelah sini. Yang mau masuk boleh silahkan. Ini banyak gravitasi tulisan-tulisan karena biasa masukinnya gimana teteh? Katanya dimasukin ke sini, diset gitu, nanti ditutup di gini. Jadi orang Belanda semua ya? Mana? Enggak. Oh, udah. Enggak kan? Daerah Pandu dan Leuwi Gajah, luasan mana? Luasan Leuwi Gajah. Tapi kalau Leuwi Gajah itu banyak sekali yang dimakamkan di sana. Jadi kelihatannya sempit, sumpek gitu. Tapi kalau di Arfa Pandu luasnya itu kalau tidak salah 24.000 berapa ya? Aku lupa. Pokoknya makam satu seperti makam tumpuk lagi ya, dan ada Yahudi dan ada juga anak-anak. Nanti kalau lihat yang nisannya kecil berarti itu anak-anak. Muslim juga ada ya, biasanya Muslim itu menghadapnya ke kiblat, tapi ada beberapa Muslim yang ditempatkan di sini karena penempatannya sudah penuh atau sudah pas. Dan masih ada kecil-kecil. Ada yang Islam juga, itu bentuk nisannya beda, nggak salib. Boleh Per nama aja. Oke. Boleh, silakan. Ini tanggal gunung ya? Mana? Nih kelihatan gunung. Sebenarnya ini masih kelihatan Oh. Teh. Kalau misalkan pagi terus kalau lagi cerah banget kelihatan banget gunung-gunungnya. Belum kehalang. Iya. Iya, dalam. Para pejabat pemerintah Belanda. Nah, kenapa ada monumen di sini? Karena pemusik ini telah wafat di Padalarang kecelakaan pesawat. Jadi dari Bandung, kalau tidak salah itu bulan. Nah, ini Islam nih yang bentuknya seperti ini ya. Ini Islam, terus yang salib itu Kristen. Nah, sebaiknya kalau kesini emang nggak memfoto langsung depan nisannya. Biasanya di sana suka dipakai untuk tempat upacara bendera. Jadi kalau lagi ada upacara benderanya itu selalu di sana karena tiangnya ada di sana. Dan di sana juga ada yang katanya itu kata Bu Evelyn waktu itu saya bertanya, "Ibu, kenapa ada simbol simbol agama dan simbol zodiak?" Katanya walaupun agamanya berbeda, ras sukunya berbeda, tapi kalau kita sudah meninggal, sudah waktunya, kita akan sama-sama ada di tanah. Bu Evelyn bilang seperti itu. Nama base camp atau nama-nama batalion ya, tempat-tempatnya biasanya di sini ada batalion Kalijati, terus di sini ada Cihapit, ada Cianjur, Banyumas. Di sini tuh adalah nama-nama base camp atau batalionnya. Dan kalau di sini itu adalah bintang-bintang dan agama-agamanya yang tadi sudah aku. Ada bandros.